wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Retma Devi Eskom, mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LCTK Universitas Negeri Semarang dengan prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. NIM 259802747. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan judul Dampak Sosial Informatika pada fase C di MI Al-Hidayah Jambi Timur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketua kelasnya siapa dulu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita absen dulu ya. Iya. Yang tidak masuk siapa? Iya. Ica. Apa kabarnya tuh? Sakit. Sakit. Ya, semoga Ica cepat sembuh. Ada lagi? Oke, ada. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita bisa melaksanakan proses KBM berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu ya. Oke, sebentar. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Yuk berdiri dulu yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita bahas pelajaran yang hari Minggu lalu. Apa singkatan dari medsos? Oke, alhamdulillah tahu semua. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kalian jika ada orang yang berkomentar kasar di akun atau game kalian? Tidak menanggapi. Balkis menjawab. Ayo, siapa lagi? Bagaimana? Siapa? Menegurnya. Ayo, yang cowok. Ayo, ada lagi? Oke, jangan ditanggapi kalau ada orang yang berbicara kasar di akun atau saat kita game online, ya. Biarpun dia teman mabar kita, ya. Apa yang terjadi jika kalian bermain game sampai lupa waktu? Kalian tidak belajar, lupa belajar. Naila? Mata jadi minus, ya. Kabur. Jadi sakit matanya, perih. Ayo, siapa lagi? Bisa? Ya? Malas? Bergerak. Kurang bergerak. Ada lagi? Tasya? Kurang berkomunikasi karena
asik main HP, ditanya sama ibunya, Tasya, makan dulu. Diam, lagi main HP, Bu. Ya kan? Kurang menanggapi komunikasi. Nanti temennya datang, tidak mau main. Ah, aku lagi asik main game nih. Kayak gitu. Kamu bela yang main. Ya kan? Kurang gerak, kurang komunikasi, kurang bersosialisasi. Iya. Oke. Baiklah, kita masuk ke materi kita. Materi kita hari ini adalah apa? Dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika. Zaki, bisa tolong dibaca tujuan pembelajarannya? Menjelaskan ketentuan bermedia sosial, menjelaskan berita bohong, hoax, Terus? identifikasi ancaman online dan cara menghadapinya. Oke, itu nanti yang akan kita bahas. Biasanya ketemuan yuk, kita janjian. Mau nggak kalau ada yang ngajak kayak itu? Nah, kalau tidak kenal jangan mau. Kemudian tidak memasang foto sembarangan. Oke. Lanjut lagi. Menghapus penandaan fotomu. Tahu penandaan foto nak? Tagging. Tag. Ya, ngetag. Biasakan nih, habis pergi bertiga, foto wifi oke, nah ada fotonya. Nanti tag ya. Nama siapa? Misalnya Boni, Esti, Siva. Di tag tuh bertiga namanya. Sebisa mungkin kalau untuk keamanan kalian ini profil tagnya ini, penandaan taggingnya itu di off kan aja. Ya, ada settingannya. Lanjut. Bersikap santun. Bersikap santun di sini kita di media sosial harus sopan dalam berbicara, sopan dalam berperilaku. Oke? Berbagi informasi yang berguna. Ini, jangan pernah memberikan informasi bohong atau hoax, ya, akan menimbulkan fitnah. Lanjut. Nah, ini yang tadi dibahas. Berita bohong atau hoax, jangan sering nggak kalian dengar. Ini banyak disebar melalui media sosial, ya. Oke, ya Murni. Alasan orang menyebarkan berita hoax. Ada yang tahu sebelum dibahas apa alasannya? Ya, Nopal? Oke, ini biasanya orang menyebarkan hoax itu untuk ini ya, merusak nama baik orang. Oke, yang disebut fitnah. Kemudian lagi, memecah persatuan. Misal ini satu server nih temannya berempat. Kemudian ada yang tidak suka, ya kan? Dihasutlah salah satu dari mereka berempat ini di media sosialnya, diposting hal-hal yang mencemarkan nama baik. Akhirnya karena yang lainnya tidak terima, itu tidak benar faktanya, ya kan? Jadinya mereka berpisah, ya, terpecah. Kemudian lagi ada yang tujuannya mencari ketenaran, biar nambah followers, ya kan? Buat berita bohong. Yang penting orang suka, ya. Nah, kalau dia sudah tenar, dia akan mendapatkan penghasilan. Karena view-nya banyak, followersnya banyak, otomatis ada produk yang mau memakai dia untuk mempromosikan barangnya, ya kan? Karena banyak yang nonton, bisa jadi banyak yang beli. Ya, jadi dari situ dia mendapatkan fee atau keuntungan, ya, mendapatkan upah. Oke, tapi ini dengan jalan yang tidak baik. Oke, lanjut. Nih, biasanya berita hoax itu banyak beredar tentang masalah politik, kemudian masalah kesehatan, masalah ilmu pengetahuan. Kemudian lagi yang paling banyak ini, SARA. Apa SARA itu? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini ada aja oknum yang mau membedakan agama satu dengan yang lainnya. Oke? Jadi
kalian harus bijak dalam menerima informasi apapun. Cara menghindari hoax. Yang pertama, cermati alamat situs atau webnya. Kalian lihat dulu, alamat webnya ini bisa dipercaya atau tidak. Nih, perhatikan sumber berita. Apakah dari situs resmi dan terpercaya atau tidak? Jika informasi yang diperoleh berasal dari situs media sosial dan web yang belum dapat dipercaya, informasi yang diperoleh diragukan. Oke? Lanjut yang kedua, mencari sumber lain dan membandingkannya. Mencari sumber lain dan membandingkannya. Nih, benar nggak berita yang beredar itu? Kita cari tahu dulu, misalnya dari akun yang menyebarkan, kemudian dari korban yang menjadi sumber berita bohong itu, kita cari dulu kebenarannya. Oke, benar apa nggak berita nih? Isi berita terlihat menghasut dan memanfaatkan isu yang sedang populer. Kemudian jika menemukan hal seperti itu, sebaiknya mencari referensi berupa berita serupa dari situs resmi, lalu membandingkan isinya. Next, cek keaslian foto. Sekarang zaman digital, era digital, banyak aplikasi yang kalian tahu mungkin sering disebut AI, ya, AI. Bisa saja foto kita digabungin dengan foto lawan jenis kita, ya kan? Dibuat hal-hal yang tidak sama. Ini kita harus melihat dulu. Ini editan, gitu kan? Kalian kan tahu misalnya korban yang dijadikan bahan editan ini. Kemudian lagi bertanya pada orang tua atau guru. Misal ada isu yang beredar, kalian lihat di media sosial, biasanya TikTok itu banyak sekali berita-berita yang harus kalian saring kebenarannya. Ini, mintalah penjelasan dan pendapat mereka mengenai informasi tersebut agar kamu tidak mudah di ancaman online-nya. Yang pertama, cyberbullying, perundungan di media sosial. Yang kedua tadi, malware. Apa Naila? Malware? Virus. Kemudian ini yang ketiga, phishing. Phishing. Ada yang tahu phishing apa? Iya, Naila benar. Banyak sekali di zaman sekarang orang nelpon yang tidak kita kenal mengatasnamakan misalnya dari Bank ABCD misalnya. Halo, selamat pagi, dengan ibu ini ibu mendapatkan hadiah sekian ratus juta. Nah, kita memang nasabah Bank ABCD tadi, ya kan? Terus senang dong hatinya, diikuti semua perintahnya. Ditanya, ibu untuk kelanjutan ini mau didata dulu profil pribadi ibu. Ditanya mulai dari nama, tanggal lahir, nih, tahu nih, nomor induk. Nah, di KTP itu ditanya. Terus lagi nama orang tua, terutama nama ibu kandung kalau misalnya di data bank tersebut. Ditanya, nanti sudah lengkap semua ditanya. Ini dikenakan biaya administrasi. Ibu harus mentransfer uang sekian ke rekening bla bla bla. Itu banyak, sering terjadi. Dan akhirnya masuklah perangkap. Dikirimlah uang yang dipinta tadi. Ditunggu-tunggu, nggak ada lagi kabar, dan ditelepon dengan pihak ABCD tadi banknya, ya kan? Nah, hilang duit kita. Nih, banyak terjadi. Phishing, penipuan online. Bentar ya, mencuri data. Nah, ini juga kalau bisa mabar loh, kalian sering mabar kan? Ada nggak pernah ada teman mabar kalian yang minta user atau password? Oke, jangan pernah dikasih, ya. Nanti di akun kalian kalau misalnya sudah dikasih user sama password, bisa jadi dia ngetek kalian untuk hal-hal yang negatif, mulai dari verbal, dari omongan yang kasar, dan sampai hal-hal yang lebih parah lagi mungkin. Oke, lanjut. Sudah 3 tadi ya. Ancaman online-nya apa aja? Yang pertama, ancaman online tadi cyberbullying, malware. Yang ketiga, phishing. Apa phishing tadi, Alan? Penipuan online. Oke, ini cara mencegah phishing. Bisa dibaca. Wais, baca tolong. Berikut beberapa cara mencegah phishing. 1. Hindarilah membuka link yang mencurigakan. 2. Pastikan alamat situs yang ingin dikunjungi sudah benar. 3.
tidak memberikan informasi pribadi kepada siapapun. Oke. Ya, jangan sampai hal ini terjadi. Lanjut lagi. Nah, ini yang keempat, spyware. Spyware sama aja dengan malware. Nih, program yang tersembunyi di dalam komputer. Ini artinya bisa jadi seperti aplikasi sadap. Ya, HP bisa disadap, laptop pun bisa disadap. Nah, yang berarti. Kemudian sama aja nih seperti malware tadi. Ini merusak sekali ini. File bisa hilang. Nah, mencuri data seperti user password bahkan informasi rekening kalian. Kalau sudah disadap kan berarti tahu pergerakan di HP kita, ya kan? Nah, berikut cara mencegah spyware. Selektif memilih file yang akan diunduh, kemudian membaca perjanjian lisensi aplikasi dengan sesama, jangan asal mengunduh ya. Kalian harus dibaca baik-baik. Waspadai iklan yang muncul. Nih, terkadang iklan muncul, kita klik, misalnya ada iklan game, kita ikuti semua. Sebelum mengerjakan tugas, nanti ada lembar kerja. Kalian harus menonton film berikut ya. Kita tonton dulu sama-sama. Nanti kalian ambil apa pesan moral dari cerita ini. Resurrection Dawn. Kontennya di sini jalan-jalan dulu. Sama dia punya koleksi mobil sport yang keren banget. Keren banget ya, gila. Kan itu kayak gitu. Alah, kalian nonton kayak gitu buat apa sih? Yang ada di situ doang. Lihat loh ini akun, ini juga viral banget di TikTok. Namanya ada Mbak. Kayak sekumpulan pemuda gitu loh, yang isinya kontennya tuh bersih-bersih sampah yang ada di sungai. Positif vibes banget kan? Daripada kayak gitu tuh, dia lebih berfaedah malah. Gak asik lu, Miss. Dulu, aku habis. Padahal, udah seminggu sekarang habis. Apa? Kamu kembangin aja kayak Facebook. Ini loh, pakai smartphone aja. Ada quote unquote buat sosmed. Jadi kita bisa search sepuasnya tanpa takut kuota habis. Wah, bener habis. Guys, aku nyari deh. Gimana kalau kita buat konten TikTok kayak pada waktu itu? Tapi kita bersih-bersihnya di lingkup sekolah dulu. Soalnya aku masih sering lihat loh anak-anak yang belum bisa jaga lingkungan. Gimana? Wah, keren banget tuh. Setuju aku. Gimana, Mal? Kamu mau ikut nggak? Aku ikut aja deh. Oh iya, aku mau ke kamar dulu ya. Ngapain cuy? Kamu nih, apa sih? Ya mau beli kamu apa? Kamu beli kok? Oh, iya sih. Ya. Oke, berikan. Tentuin tidak banyak ulang. Hai guys, jadi hari ini kita mau mulai buang sampahnya nih. Di sini kita punya 3 jenis sampah, ya. Dan jadi di sini kita bakal buang sampah sesuai jenisnya ya. Yang pertama di sini aku mau buang sampah plastik, aku mau buang sampah kertas, aku mau buang sampah daun. Hai guys. Yang pertama di sini kita buang sampah plastik dulu nih, betul? Kita masukin ke non organik yang plastik. Kedua ada sampah kertas, kita masukin ke sampah non organik. Bertiga nih. Ada sama daun. Masuk ke situ. Yang benar, ini benar kita ada berapa bentuk ya? Sampai jumpa lagi. Oke, ya, ya. Tadi teman-teman kita di film tadi bagaimana bijak menggunakan HP, menggunakan media sosial. Oke. Selanjutnya kita ada tugas ya, pembagian kelompok. Ini dulu. Udah jelasin cara-caranya. Langkah-langkah nanti kita bagi tugasnya. LKPD. Oke. Ini nanti ada beberapa kasus kalian
kelompokkan satu kelompok 4 orang. Kemudian kalian pecahkan kasus ini, kasusnya beda-beda nanti. Yang diminta itu ada dampak negatif yang mungkin timbul nih. Dampak negatif, kemudian saran etika digitalnya apa yang harus kalian lakukan. Oke? Siap? Siap. Kita bagi ya. Nih. Ayo. Ditulis. Cari ketuanya siapa, tulis nama anggotanya. Oke. Lihat kasus masing-masing. Ini ada 4 kasus. Ada 4 kasus yang harus kalian baca dulu apa kasusnya. Yang pertama ada berita viral, kemudian bully di media sosial, ada lagi ponsel tanpa batas, artinya main HP tidak ingat waktu. Lanjut lagi ada foto pribadi. Itu kasusnya. Silakan dibaca, kalian diskusikan masing-masing. Oke, caranya? Oke, sudah. Terima kasih. Lanjut kelompok 3. Dibaca kasusnya, dampak yang pertama sama saran yang pertama. Oke, lanjut. Yuk, kita persilakan. Kasusnya apa? Foto pribadi apa? Kasusnya apa? Oke. Kemudian dampaknya yang pertama. Oke, bagus. Lanjut, sarannya. Ya. Oke. Pinter. Saat upload foto jangan menyertakan alamat rumah kalian. Oke? Lanjut. Yang kedua apa dampaknya? Pencurian identitas. Ya. Caranya? Oke, mengatur siapa saja yang bisa melihat postingan kita. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Oke, kasusnya apa? Baca yang buat. Oke, bully di medsos, media sosial. Oke, yang lain dengarkan. Kasus keempat. Oke, stop. Dampaknya menyebabkan korban sakit hati, bisa jadi dia depresi juga. Sarannya apa? Oke. Oke, bagus. Menggunakan kata-kata yang baik saat bercanda. Oke. Lanjut yang kedua apa? Iya. Korban jadi minder. Ya, jadi tidak percaya diri. Sarannya apa? Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya, Pak. Sekarang kita mau main game. Oke. Namanya game dulu. Sebelum game, kita speaking dulu yuk. Mana semangatmu? Semangatku. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, pagi, siang, sore, malam. Ulang lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi, siang, pagi, sore, pagi, malam. Iya. Ada yang tidak fokus. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusi kita. Ini ya, gamenya ada dampak positif dan dampak negatif dari media sosial tadi. Oke, tugas kalian nanti mengelompokkan dari kejadian ini, dari kasus-kasus ini, kalian kelompokkan mana yang termasuk positif dan
dampak negatif. Oke, siapa yang mau maju? Ayo. Oke, silakan. Ayo, ini hostnya. Ya, dibaca dulu kasusnya, kemudian kelompokkan ke dampak positif atau negatif. Oke, sudah nggak? Bermain game online sampai lupa mengerjakan? Masuk dalam dampak? Oke, tepuk tangan. Ayo, Anda silakan. Baca dulu kasusnya. Oh, oke. Mencari materi pelajaran di iya, dampak positif medsos. Ayo, tepuk tangan dulu. Ayo. Siapa? Oke. Benar nggak? Benar. Bertengkar dengan teman di kolom komentar. Tepuk tangan. Ayo. Oke, Naila, silakan. Ya. Masih ada 3, tenang. Belajar memasak dari tutorial YouTube. Benar, dampak positif. Oke, kerja Naila. Lanjut. Oke, Noval. Ya. Benar? Apa? Menyebarkan berita yang belum dilakukan. Nah, Noval. Terakhir, ayo siapa? Oke, Siva boleh. Melakukan video call dengan nenek di luar kota. Positif atau negatif? Positif. Oke, demikianlah materi dampak sosial informatika. Jadi teknologi itu dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari apa? Belajar, bermain, dan berkomunikasi. Oke, kalian sudah memahaminya dan bisa memilah-milih serta bijak dalam menggunakan media sosial atau gawai apapun. Oke? Alhamdulillah, yuk kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana bima alamtana wa bi alimna alladzi yanfa'una bima alimna wa ghafira lana wa qurrabani lana fi dinina rabbana fa'na bima alamtana wa bi alimna alladzi yanfa'una bima alimna wa ghafira lana wa qurrabani lana fi dinina. Wassalamualaikum warahmatullahi